Halo guys, ketemu lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Doll 2. Film ini merupakan film horor Indonesia yang dibintangi oleh Herjunot Ali sebagai Aldo, Luna Maya sebagai Meira, dan Sophia Siren sebagai Kayla. Film ini menceritakan suatu keluarga bahagia, dan pada suatu ketika terjadi sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Kayla, serta kebahagiaan keluarga kecil mereka pun sirna setelah kepergian Kayla. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri bernama Aldo dan Meira. Keluarga mereka semakin bahagia karena dianugerahi seorang putri cantik dan pintar yang bernama Kayla. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Kalau mau tahu nih guys, si Kayla sama si Maria ini sering sekali main teka-teki menggunakan kertas. Dan Kayla ini hobi banget ngerekam semua kegiatannya sampai memorinya penuh. Mamam tuh. Dan pada suatu malam, Aldo mendapatkan undangan makan malam dari perusahaannya yang mengharuskan membawa istrinya yaitu Meira, yang bertujuan agar Meira bisa berbaur dengan teman-temannya di perusahaan. Acara makan malam itu direncanakan sampai tengah malam. Oleh karena itu, Meira yang sangat khawatir terhadap Kayla berencana untuk membawa Kayla menginap saja ke rumah neneknya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Walaupun di rumahnya tersebut sudah ada baby sister yang bernama Yani, tetapi Aldo dan Meira ini sudah sepakat tidak akan pernah meninggalkan Kayla bersama orang lain. Setelah itu mereka pun pergi, dan tak lupa Kayla pergi dengan membawa boneka kesayangannya yang bernama Sabrina. Di perjalanan Meira pun menasihati Kayla supaya Kayla tidak merepotkan neneknya dan jangan melakukan kebiasaan buruknya yang sering dilakukan di rumah, yaitu sering pergi ke toilet dan sering menonton kartun sendiri di tengah malam karena takut mengganggu kenyamanan neneknya. Tak lama kemudian, Aldo yang sedang menyetir pun panik setengah mati karena rem mobilnya blong. Meira pun menyuruh Kayla untuk memakai sabuk pengaman dan memeluk boneka Sabrina. Namun nasib berkata lain. Aldo malah menerobos lampu merah dan menyebabkan mereka kecelakaan dengan sangat tragis. Kecelakaan itu menyebabkan Kayla kembali ke lobi, serta meninggalkan Meira dan Aldo untuk selamanya. Kesedihan tak bisa Meira bendung lagi, karena Kayla merupakan anak semata wayangnya, dan pastinya semangat hidupnya bagi Meira. Meira kini berubah menjadi seorang pemurung dan Aldo masih sibuk dengan pekerjaannya. Dan kebahagiaan di keluarga itu pun hilang seketika. 6 bulan telah berlalu. Namun, Meira masih teringat dengan sosok anaknya. Aldo terus berusaha agar bisa membuat Meira seperti dulu kembali. Namun, usahanya diacuhkan dan tak sedikit pun dilihatnya. Kemudian, Aldo berniat akan merayakan ulang tahun Kayla bersama Meira, yang bertujuan agar Meira bisa tersenyum kembali. Namun, lagi-lagi usahanya sia-sia. Papa harap kamu bisa bantu Mama bahagia lagi. Doa Aldo pun terkabulkan. Arwah Kayla merasa terpanggil ke dunia kembali. Malam hari pun tiba. Meira yang sedang tertidur tiba-tiba mendengar suara bising di kamar Kayla. Saat dicek, ternyata hanya ada boneka Sabrina yang sedang duduk di atas kasurnya Kayla. Meira pun mendengar suara flash toilet dan segera mengeceknya. Namun tidak ada siapa-siapa di dalam toilet itu. Meira pun menganggap mungkin itu Yani pembantunya yang habis menggunakan toilet. Saat akan menuju ke kamarnya kembali, tiba-tiba TV yang rusak pun menyala sendiri dan menayangkan acara kartun. Dan itu semua merupakan kebiasaannya Kayla. Meira mengatakan kepada Aldo jika ia merasakan kehadiran Kayla di rumah tersebut.
Namun Aldo mengira jika Mayra hanya kelelahan dan harus beristirahat. Keesokan paginya, Mayra yang baru bangun pun mendapatkan surat dari Aldo. Ia meminta izin akan bekerja sampai larut malam. Dan tak lama kemudian terdengar suara bel rumah. Ternyata itu adalah Elsa, yang merupakan sahabatnya Mayra dari Bandung datang berkunjung ke rumahnya. Elsa pun meminta maaf karena tidak bisa datang ke pemakaman Kayla waktu itu, karena harus membereskan masalah perceraiannya dulu. Ia pun berniat memberikan beberapa mainan kepada Kayla, tapi itu semua gak sempat karena Kayla sudah pergi duluan. Elsa membawa wayang dan gamelan dari Bandung dan akan dipajang di kamarnya Kayla. Elsa pun menyuruh Mayra untuk menyanyikan lagu Lengser Wengi dengan diiringi gamelan yang ia bawa. Karena Mayra ini sangat handal dalam memainkan gamelan, namun hal tersebut dilarang oleh pembantunya Yani, karena orang Jawa percaya jika menyanyikan lagu Lengser Wengi bisa memanggil sosok dari dunia lain. Elsa pun hanya tertawa karena ia percaya jika itu hanya mitos. Setelah itu, Elsa mengajak Mayra buat berbelanja dan nongkrong di kafe. Karena Aldo akan pulang malam, Mayra pun menuruti ajakan Elsa. Pada saat di kafe, tak sengaja Mayra melihat keharmonisan pasangan lain yang tampak terlihat bahagia bersama anaknya. Dan pada akhirnya, Mayra pun berkata kepada Elsa jika dirinya merasakan kalau Kayla belum benar-benar pergi. Karena Elsa sangat ingin membantu Mayra, akhirnya mereka pun melakukan ritual pemanggilan arwah Kayla. Mereka pun searching-searching di internet dan mendapatkan informasi jika benda kesayangan dari orang yang sudah meninggal akan berguna sebagai medium. Dan mereka harus menyanyikan lagu Lengser Wengi agar arwah yang dipanggil masuk ke dalam medium, agar mereka bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dan setelah selesai melakukan ritual, harus membaca doa agar sosok yang sudah meninggal bisa kembali ke alamnya dan tidak menetap di benda kesayangannya. Ih, lucu pisan bonekanya, Mai. Aku beli ini waktu aku hamil Kayla. Mereka pun melakukan ritualnya dengan boneka Sabrina sebagai mediumnya. Dan tiba-tiba saja pegangan pintu pun bergerak kencang dengan sendirinya. Dan ternyata itu adalah Yani. Mereka hanya tertawa dan mengira jika ritualnya tidak berhasil. Tapi yang sebenarnya adalah arwah Kayla sudah masuk ke dalam boneka Sabrina. Setelah itu, mereka pun santai-santai sambil menonton TV. Dan tiba-tiba Aldo mengirim pesan yang mengatakan jika ia akan kerja sampai pagi. Dan Mayra pun meminta Elsa untuk menginap di rumahnya. Setelah mengumpulkan niat, akhirnya Mayra pun mandi. Selama di kamar mandi, ia diteror oleh arwah Kayla. Paginya Elsa pamit pulang kembali ke Bandung. Ia berpesan agar Mayra harus bangkit kembali menata ulang hidupnya seperti dulu, dan menyarankan untuk melakukan kegiatan yang biasanya Mayra lakukan. Mayra pun berniat untuk meneruskan hidupnya dengan mencoba untuk menjahit pakaian terlebih dahulu. Ketika Mayra sedang mengangkat jemuran, jemuran yang sudah diangkat oleh Mayra kembali tergantung di tali jemuran, yang kemudian ia dikejutkan dengan adanya boneka Sabrina di atas loteng rumahnya tersebut. Mayra yang panik langsung berlari ke kamar Kayla untuk mengecek boneka Sabrina. Dan tiba-tiba boneka Sabrina telah duduk di atas kasur dengan kertas hijau yang bertuliskan "Main". Mayra pun segera menceritakan kepada Aldo jika dirinya dan Elsa telah memanggil arwah Kayla, dan mereka lupa untuk membaca doa sehingga arwah Kayla menetap di dalam boneka Sabrina. Malamnya Aldo menelpon Elsa dan bertanya mengapa mereka harus melakukan ritual pemanggilan arwah yang sekarang membuat Mayra ketakutan. Elsa pun menjawab jika ia hanya membantu Mayra saja, dan menyarankan agar Aldo lebih perhatian kepada Mayra agar rumah tangganya tidak berantakan seperti keluarga dirinya. Yang pada akhirnya Aldo memberi perhatian lebih kepada Mayra, yang menyebabkan Mayra pun luluh dan perhatian juga kepada Aldo. Besok baju ke kantor mau pakai yang mana? Yang biru aja yang dulu kamu beliin. Pada saat menyetrika baju Aldo, lagi-lagi Mayra diganggu oleh boneka Sabrina tersebut, dan Mayra mendengarkan suara Kayla di ruangan bawah tanah. Setelah Mayra cek, terdapat tulisan harta karun di lantai bawah tanah tersebut.
Karena kejadian semalam, Aldo pun membawa Maira kepada seorang psikiater. Psikiater tersebut mengatakan jika Maira sangat tertekan dan tak bisa menerima kejadian yang telah dialaminya. Dan psikiater tersebut merekomendasikan Aldo dan Maira untuk berlibur supaya pikirannya lebih jernih. Oleh karena itu, Aldo mengajak Maira untuk pergi berlibur ke sebuah pulau, yang dimana pulau tersebut adalah tempat honeymoon mereka dulu. Maira tampak senang dan sangat enjoy di pulau tersebut. Tetapi arwah Kayla terus-menerus mengikuti kemana Maira akan pergi. Pada malam harinya, kebiasaan Kayla pun muncul kembali, yaitu suara flash toilet dan TV yang menyala sendiri, dan menayangkan acara kartun. Maira pun mendengarkan suara Kayla di luar rumah. Setelah dicek, terdapat tulisan besar yang bertuliskan angka 26. Maira pun terus mengejar kemana Kayla pergi, hingga akhirnya Maira pun tenggelam ke dalam kolam dan diselamatkan oleh Aldo. Keadaan Maira pun semakin parah. Aldo memutuskan untuk berkonsultasi kembali kepada psikiater. Dan tak lupa, Aldo memanggil Elsa kembali untuk datang ke rumahnya, karena siangnya ia harus meeting di perusahaannya. Dan Elsa pun datang. Elsa langsung kembali ke Bandung untuk bertemu dengan paranormal yang pernah menangani kasus boneka berhantu yang sempat meneror temannya dulu yang bernama Anya. Dan paranormal tersebut bernama Bu Laras. Sesampainya di rumah Bu Laras menolak untuk membantu Maira karena ia trauma untuk berhadapan kembali dengan makhluk halus. Akibat Bu Laras menangani kasus Anya 1 tahun yang lalu dan menghadapi boneka hantu, akhirnya anak dan pembantu kesayangannya harus meninggal dengan cara yang sangat keji. Tetapi pada akhirnya Maira tetap diterima oleh adiknya Bu Laras yang sama-sama paranormal, yang bernama Bagas. Maira pun menceritakan jika dirinya dan Elsa telah melakukan ritual pemanggilan arwah anaknya, yaitu Kayla, yang sudah meninggal, dan setelah itu arwah yang ada di dalam boneka Sabrina terus-menerus mengganggunya, hingga punggungnya terluka. Bagas pun menceritakan mungkin Kayla ingin berkomunikasi, dan ingin menyampaikan informasi kepada Maira. Namun, makhluk halus tak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Mereka akan melakukan segala cara agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan arwah anak kecil biasanya suka bermain-main. Bagas pun menerawang jika Kayla telah memberikan beberapa petunjuk kepada Maira untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu kata main, harta karun, dan angka 26. Oke guys, mungkin untuk part satunya sampai di sini dulu. Dan apakah arti dari kata main, harta karun, serta nomor 26? Dan apakah Maira, Elsa, dan Bagas akan selamat? Tunggu dan temukan jawabannya di part 2. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mensupport terus channel gue ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gue. Oke, sampai bertemu di next video. Bye-bye.